Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dia Ayu Malasari, NPM 1913053058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Tim Game Turnamen Berbantuan Media Powtoon terhadap Hasil Belajar Tematik Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri 1 Trisnomulyo. Baik, yang pertama adalah abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Trisnomulyo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran tim game turnamen berbantuan media Powtoon. Metode penelitian ini adalah kuesi eksperimen dengan desain penelitian kuesi eksperimental desain. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 42 peserta didik. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu pengambilan sampel dengan mempertimbangkan pertimbangan tertentu dengan jumlah peserta didik 42 peserta didik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes dan non-tes berupa dokumentasi serta observasi. Yang selanjutnya analisis data menggunakan uji regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran tim game turnamen berbantuan media Powtoon berupa peningkatan hasil belajar tematik peserta didik pada kelas eksperimen setelah diberi perlakuan dengan menggunakan model tim game turnamen berbantuan media. Yang selanjutnya latar belakang masalah. Pendidikan adalah aspek penting dalam kehidupan. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia dalam kehidupan untuk membangun kualitas dan potensi masa depan agar dapat berdaya saing. Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sebuah pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3. Negara Indonesia sejak tahun 2014 telah menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan pedoman bagi pelaksana pendidikan bagi negara Indonesia. Kurikulum 2013 mengharapkan proses pembelajaran berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang baik berdasarkan kurikulum 2013 adalah kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari peserta didik. Kurikulum 2013, pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran tematik. Kegiatan pembelajaran berbasis tematik didasarkan pada sebuah tema yang di dalam tema tersebut terdiri dari beberapa mata pelajaran yang digabungkan menjadi sebuah tema. Hal ini sejalan dengan pendapat Samosir dan kawan-kawan tahun 2002, halaman 5314 menjelaskan bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang disusun dalam bentuk tema-tema berdasarkan muatan dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 1 Trisnomulyo saat ini sudah menggunakan kurikulum 2013. Pendidik telah mengupayakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 untuk meningkatkan hasil belajar tematik peserta didik. Model tim game turnamen salah satu model pembelajaran yang baik dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Komalasari tahun 2014 halaman 67 yang menjelaskan bahwa model tim game turnamen adalah salah satu tipe model pembelajaran yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh peserta didik tanpa harus ada perbedaan status. Salah satu
Media yang dapat digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu dengan media audiovisual. Hal ini sejalan dengan pendapat Farentalisarani dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 34 menyatakan media pembelajaran Powtoon merupakan salah satu jenis layanan online yang memiliki fitur animasi yang menarik dalam penyampaian pesan berupa video. Hal ini akan membuat peserta didik akan lebih termotivasi. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, model pembelajaran yang kurang bervariasi. Yang kedua, media Powtoon belum dilaksanakan saat pembelajaran. Yang ketiga, masih rendahnya keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran tematik. Yang keempat, model pembelajaran tim game turnamen belum dilaksanakan secara maksimal. Yang kelima yaitu hasil belajar masih rendah sehingga belum mencapai KKM yang ditentukan oleh sekolah. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Model pembelajaran tim game turnamen berbantuan media Powtoon sebagai X dan hasil belajar tematik peserta didik sebagai Y. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan pada penerapan model tim game turnamen berbantuan media Powtoon terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Trisnomulyo, Kecamatan Batang Harinuban, Kabupaten Lampung Timur, tahun pelajaran 2022-2023. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran tim game turnamen berbantuan media Powtoon terhadap hasil belajar tematik kelas 5 SD Negeri 1 Trisnomulyo, Kecamatan Batang Harinuban, Kabupaten Lampung Timur, tahun pelajaran 2022-2023. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi peserta didik, yang kedua bagi pendidik, yang ketiga bagi kepala sekolah, dan yang keempat adalah bagi peneliti, dan yang terakhir yaitu bagi peneliti lain. Yang selanjutnya yaitu uji prasyarat instrumen. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui data valid dan tidak valid. Pengujian validitas pengetahuan atau tes pilihan ganda menggunakan teknik korelasi produk momen. Validitas tes berupa soal dalam bentuk objektif dilakukan dengan jumlah responden 30 orang peserta didik di SD Negeri 1 Kedaton 2. Jumlah soal yang diuji cobakan sebanyak 40 soal. Dan hasil analisis uji validitas diperoleh butir soal yang valid sebanyak 25 soal dan 15 soal lainnya dinyatakan drop. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Berdasarkan jumlah soal yang valid sebanyak 25 soal, kemudian dilakukan perhitungan untuk menguji tingkat reliabilitas soal tersebut. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach dengan bantuan Microsoft Excel 2013. Perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan hasil R11 yaitu 0,81. Diperoleh kesimpulan bahwa soal tersebut mempunyai kriteria reliabilitas sangat tinggi. Deskripsi hasil penelitian. Deskripsi data hasil penelitian. Berdasarkan tabel 17 menunjukkan bahwa sebelum diterapkan model TGT berbantuan media Powtoon, pada kelompok eksperimen lebih kecil dari rata-rata peserta didik kelompok kontrol, yaitu 54,10 lebih kecil daripada 57,45. Setelah diberikan perlakuan menggunakan model TGT berbantuan media Powtoon pada kelas eksperimen, terdapat peningkatan dan lebih besar dari nilai rata-rata kelompok kelas kontrol yaitu 78,9, lebih besar dari 67,45 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang selanjutnya, analisis hasil penelitian. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai pretest peserta didik yang
Ada di kelompok eksperimen terdapat 3 peserta didik yang tuntas dan yang tidak tuntas sebanyak 17 peserta didik dengan persentase ketuntasan 15%. Adapun nilai pretest kelompok kontrol berjumlah 5 peserta didik yang tuntas dan yang tidak tuntas berjumlah 17 peserta didik dengan persentase ketuntasan yaitu 23% yang dapat dilihat pada tabel 17. Yang selanjutnya yaitu frekuensi data post-test, kelompok eksperimen, dan kelompok kontrol. Dapat diketahui nilai post-test peserta didik dalam kelompok eksperimen, terdapat 16 peserta didik yang tuntas dan yang tidak tuntas berjumlah 4 peserta didik dengan persentase ketuntasan 80%. Adapun nilai post-test kelompok kontrol berjumlah 12 peserta didik yang tuntas dan yang tidak tuntas berjumlah 10 peserta didik dengan persentase ketuntasan 54,55%. Kemudian yang selanjutnya yaitu rata-rata hasil pretest dan posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, maka diketahui bahwa sebelum dilaksanakan pembelajaran hasil pretest kelompok kontrol sebesar 57,45 dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 40, sedangkan post-test kelompok kontrol mengalami peningkatan yaitu nilai rata-rata post-test sebesar 67,45 dengan nilai terbesar 84 dan nilai terendah sebesar 44. Adapun kelompok eksperimen, hasil rata-rata pretest sebesar 54,15 dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah sebesar 34. Setelah diberikan soal, post-test pada kelompok eksperimen mengalami peningkatan dan lebih tinggi dari kelompok kontrol yaitu rata-rata sebesar 78,9 dengan nilai tertinggi sebesar 90 dan nilai terendah sebesar. Yang selanjutnya adalah hasil perhitungan N-gain yang dapat dilihat pada tabel berikut. N-gain peserta didik kelompok kontrol yang tergolong kategori tinggi sebanyak 8 peserta didik, kategori sedang sebanyak 6 peserta didik, kategori rendah sebanyak 3 peserta didik dengan rata-rata N-gain sebesar 0,36. Adapun kelompok eksperimen yang tergolong kategori tinggi sebanyak 13 peserta didik, kategori sedang sebanyak 6 peserta didik dan kategori rendah sebanyak 1 peserta didik dengan rata-rata N-gain sebesar 0,71. Yang selanjutnya yaitu uji persyaratan analisis data. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas, hasil perhitungan uji normalitas untuk data pretest kelompok kontrol diperoleh X hitung 7,870 lebih kecil dari X tabel 11,070, berarti data pretest kelompok kontrol berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji normalitas data pretest kelompok eksperimen diperoleh X hitung 6,501 lebih kecil dari X tabel 11,70, berarti data pretest kelompok eksperimen berdistribusi normal. Yang selanjutnya, hasil perhitungan normalitas data post-test kelompok kontrol diperoleh X hitung sama dengan 9,116 lebih kecil dari X tabel yaitu 11,070, berarti data post-test kelompok eksperimen berdistribusi normal. Data post-test kelompok kontrol berdistribusi normal. Selanjutnya, adapun hasil perhitungan uji normalitas data post-test kelompok eksperimen diperoleh X hitung 9,216 lebih kecil dari X tabel yaitu 11,070, berarti data post-test kelompok eksperimen berdistribusi normal. Yang selanjutnya, uji homogenitas. Hasil perhitungan didapat F hitung untuk data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol F hitung yaitu sebesar 0,85 lebih kecil dari 2,15. Dan post-test untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh F hitung yaitu 1,54 lebih kecil dari F tabel yaitu 2,15. Berdasarkan perbandingan nilai F tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa populasi memiliki varian homogen. Yang selanjutnya,
Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji regresi linear sederhana. Diperoleh F hitung uji signifikasi yaitu 9,93 dengan N sama dengan 18 untuk taraf kesalahan 5%, diperoleh F tabel adalah 4,41 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 9,93 lebih besar dari 4,41, maka HO ditolak. Artinya signifikan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan model TGT berbantuan media Powtoon terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Trisnomulyo, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, tahun pelajaran 2022-2023. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Trisnomulyo. Solusi yang dapat peneliti ajukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan model TGT berbantuan media Powtoon. Model TGT merupakan model yang tepat digunakan untuk menarik peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain itu, penggunaan media audiovisual Powtoon juga dapat menunjang penggunaan model TGT dalam proses pembelajaran karena media ini dapat menarik perhatian peserta didik karena memiliki tampilan animasi di dalamnya. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis, menggunakan uji regresi linear sederhana, maka dapat diketahui nilai B bertanda positif sehingga menunjukkan adanya peningkatan serta dapat mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel X yaitu model TGT berbantuan media Powtoon dan variabel Y yaitu hasil belajar tematik dengan hasil yang ditunjukkan perhitungan uji regresi linear sederhana yaitu F hitung lebih besar dari F tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa model TGT berbantuan media Powtoon memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Trisnomulyo. Penelitian ini dilakukan dengan proses kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen dengan menggunakan langkah-langkah model pembelajaran TGT yaitu penyajian, belajar kelompok, turnamen akademik, dan penghargaan tim. Hal ini diselaras dengan pendapat Tania Reja tahun 2014 halaman 70 yang menjabarkan langkah-langkah dan aktivitas TGT. Pembelajaran diawali dengan memberikan pembelajaran, diumumkan bahwa akan dilaksanakan pembelajaran kooperatif tipe TGT. Peserta didik akan bekerja sama dengan kelompok, turnamen, lalu penghargaan. Terdapat beberapa tahapan yang membedakan model TGT dengan model pembelajaran lainnya. Tahapan yang pertama, pendidik menyampaikan materi ajar kepada peserta didik dengan menggunakan media Powtoon. Sebelum menyampaikan materi pembelajaran, pendidik menyampaikan tujuan dan apresiasi berdasarkan observasi yang dilakukan pada tahapan ini. Peserta didik pada kelas eksperimen memperhatikan materi yang ditampilkan dan disampaikan oleh pendidik serta peserta didik aktif merespon. Peserta didik sangat antusias ketika menampilkan materi pembelajaran dengan media Powtoon. Hal ini sejalan dengan pendapat Mutmainah dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 5166 yang menjelaskan bahwa kelebihan aplikasi Powtoon sendiri ialah aplikasi tersebut bersifat interaktif dan menarik dalam hal audio maupun visual. Tahapan kedua yaitu pendidik membentuk peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan observasi yang dilakukan. Peserta didik pada kelas eksperimen dapat menyampaikan pendapat dalam kelompoknya. Peserta didik dengan kemampuan yang lebih baik dapat menjelaskan kepada teman-teman sekelompoknya tentang materi yang telah dipelajari, sehingga peserta didik yang belum memahami materi yang disampaikan oleh pendidik akan menjadi lebih paham. Tahapan yang ketiga yaitu game atau turnamen. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tahapan ini,
Pada tahapan ini, kelas eksperimen sangat aktif dalam bekerjasama dengan teman sekelompoknya karena langkah pembelajaran ini akan menentukan kelompok yang akan mendapatkan penghargaan. Maka peserta didik ingin menjadi pemenang dalam kegiatan turnamen yang mampu menjawab semua pertanyaan yang disajikan. Dalam tahapan ini, kelompok berlomba-lomba untuk memberikan jawaban yang tepat dan akan memperoleh poin. Tahapan keempat yaitu memberikan penghargaan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tahapan ini, peserta didik dapat merespon penghargaan yang diberikan oleh pendidik. Penghargaan yang diberikan oleh pendidik yaitu pujian dan pemberian beberapa hadiah lainnya. Kelompok yang menjadi pemenang dalam turnamen ini sangat senang saat diberikan oleh penghargaan pendidik, baik pemberian pujian maupun yang lainnya. Pada pertemuan pertama, kelompok yang menjadi pemenang yaitu kelompok 3. Pertemuan kedua yang menjadi pemenang adalah kelompok 4 dan pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir yang menjadi pemenang adalah kelompok 2. Selanjutnya, berdasarkan uji hipotesis, penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian yang dijadikan acuan yaitu I. Gede Gunarta tahun 2018 Universitas Pendidikan Ganesha Bali dengan judul penelitian yaitu pengaruh model pembelajaran TGT berbantuan media question card terhadap hasil belajar IPA. Dan yang selanjutnya penelitian Priscilla Elmawati dan kawan-kawan tahun 2021 Universitas Negeri Makassar. Judul penelitian ini adalah pengaruh media animasi Powtoon terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar kelas 5 di Kabupaten Baru. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima. Selanjutnya, yaitu batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, fokus penelitian hanya pada pembelajaran ranah kognitif saja, sedangkan ranah afektif dan psikomotorik belum diteliti. Yang ketiga, akses jaringan internet kurang stabil sehingga media Powtoon yang disajikan kurang terpenuhi. Yang keempat, populasi penelitian ini hanya pada kelas 5 SD Negeri 1 Trisnomulyo sehingga akan berbeda hasilnya apabila diterapkan di sekolah dasar lainnya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, data penelitian, dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model tim game turnamen atau TGT berbantuan media Powtoon terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Trisnomulyo. Pengaruh dapat dilihat dari hasil perbedaan belajar antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Peningkatan hasil belajar peserta didik dengan model pembelajaran TGT berbantuan media Powtoon yaitu sebesar 0,71 dengan kategori tinggi ditunjukkan dengan uji hipotesis post-test dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu F hitung 9,93 dan F tabel yaitu sebesar 4,41 dengan taraf 5%. Maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran TGT berbantuan media Powtoon terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Trisnomulyo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.